Perkenalkan, nama saya Faizal Skamajidah. Saya berasal dari Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum, dan saat ini saya berada di semester 6. Di video ini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan. Dimulai dari pertanyaan pertama. Apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus? Pendidikan saat ini tak lepas dengan adanya kecepatan inovasi, teknologi atau perusahaan Google yang sering kita jumpai bahkan sebagai pengguna atas kecanggihan teknologi yang ada pada masa saat ini. Sebagai mahasiswa hukum yang telah menempuh perkuliahan hingga semester 6, saya banyak terbantu atas adanya inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google, produk-produk Google di kegiatan belajar, mengajar, khususnya di bangku perkuliahan seperti saat ini. Penggunaan produk perusahaan Google yang sering saya gunakan dan saya sukai di antaranya ChatGPT, Gemini, Google Scholar, Google Drive, Google Docs, dan masih banyak lainnya. Pertanyaannya, lalu seperti apa penggunaannya? Saya sering menggunakan produk-produk perusahaan Google tersebut untuk membuat bahan presentasi, untuk meringkas atau meresum materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen, mencari materi perkuliahan, membuat sarana belajar bagi diri saya atau bagi mahasiswa lain yang membutuhkan, dan masih banyak lagi penggunaan produk-produk perusahaan Google ini. Fun fact, pada tahun 2022, saya pernah membuat sebuah esai, di mana esai itu yang alhamdulillah pada akhirnya membawa saya menjadi bagian dari Forum OSIS Nasional tahun 2022. Dalam esai itu, saya membahas mengenai teknologi masa depan pendidikan. Saya merasakan sebagai sosok yang saya ceritakan yang ada di masa depan dalam esai yang saya tulis. Saya merasakan bagaimana inovasi teknologi atau budaya perusahaan, khususnya Google, berkembang sangat cepat dan tak lepas dari kegiatan pendidikan khususnya belajar mengajar. Dan sebenarnya, penggunaan produk-produk Google sudah saya rasakan dan sudah saya gunakan sejak saya berada di bangku sekolah dasar atau SD. Hingga saya gunakan di dunia perkuliahan dan seterusnya tidak akan pernah lepas dengan adanya inovasi teknologi saat ini. Yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua, bahwasannya kita sebagai manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya teknologi. Seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya zaman, teknologi akan semakin canggih dan luar biasa, apalagi dalam dunia perkuliahan khususnya segala bidang pendidikan. Inilah alasan saya menjadi Google Student Ambassador. Ini merupakan cara terbaik saya untuk menyalurkan segala antusiasme itu di kampus. Karena saya yakin dengan adanya perkembangan inovasi teknologi yang sangat pesat ini memiliki berbagai dampak baik, dampak positif, maupun dampak negatif. Sebaik-baiknya kita menggunakan inovasi teknologi ini dengan baik, benar, dan bijak. Pertanyaan kedua. Bayangkan kamu buat sebuah acara Tech and Chill, ngobrol santai soal teknologi di kampus. Tujuan acara ini adalah untuk membantu mahasiswa melepas penat sambil mengenal teknologi atau produk Google secara menyenangkan dan out of the box, unik, tidak biasa, dan mengejutkan. Sebutkan satu kegiatan interaktif yang akan kamu rancang agar acara ini berkesan dan mendorong interaksi siswa dengan teknologi Google. Satu kegiatan interaktif yang akan saya rancang ini pernah saya praktikkan ketika ada tugas mengajar di hadapan teman kelas saya ketika saya SMA. Saya bayangkan ini adalah sebuah acara Tech and Chill. Satu kegiatan ini merupakan game di mana sebelum presentasi dimulai, audiens pertama ditunjuk untuk diminta menerima tantangan terlebih dahulu, baru kemudian dapat melanjutkan materi atau presentasi atas topik yang akan dibawakan oleh speaker atau pembicara. Tetapi, yang pada akhirnya mempresentasikan atau membahas mengenai teknologi ini merupakan audiens dan pembicara atau speaker hanya menambah materi dapat berupa diskusi bersama. Pertama-tama, pembicara atau speaker menjelaskan atau mempresentasikan bahan yang sudah disiapkan, kemudian satu audiens ditunjuk untuk melakukan tantangan yang ada di presentasi layar.
Tantangan ini bisa berupa nyanyi lagu random, menjawab teka-teki atau tebak-tebakan, atau mengajak selfie para audiens, dan lain sebagainya. Kemudian, dia menjelaskan materi yang telah disiapkan sembari ditambahkan oleh pembicara. Kemudian setelah selesai, audiens pertama menunjuk sembarang audiens lainnya atau audiens kedua untuk siap mendapat tantangan sekaligus presentasi dan diskusi bersama pembicara atau speaker lagi, dan begitu seterusnya, seperti yang dilakukan oleh audiens pertama. And it will work when I be speaker in front of my friend in class 3 years ago. Pertanyaan ketiga. Setiap orang pasti memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencapai sebuah goal. Ceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana kamu menyelesaikannya dengan cara kreatif atau tidak biasa, serta jelaskan proses berpikirmu saat itu. Oke. Saya sering menggunakan analogi dalam menyelesaikan sebuah masalah atau mencapai sebuah goals. Terkadang, ide yang saya dapatkan muncul lewat sebuah lirik lagu, dan saya mengartikan lirik lagu tersebut untuk kemudian dapat digunakan sebagai jawaban atau penyelesaian sebuah masalah. Banyak lagu yang dapat menginspirasi. Saya mengambil salah satu contoh lagu milik Perunggu, yaitu 33 kali atau 33 kali. Di lagu tersebut terdapat lirik, di antara pusaran nirfungsi, petakan semua lagi titik tujuh yang telah terpatri. Di antara pusaran nirfungsi, petakan semua lagi titik tujuh yang telah terpatri. Nah, saya gambar sebuah pusaran bulat melingkar di atas kertas dan memberikan titik sebagai tujuan. Titik ini diibaratkan sebagai tujuan atau goal saya, sebagaimana ini merupakan sebuah pengingat dan penyelesaian ketika saya mempunyai masalah dan kembali mengingat lirik lagu selanjutnya. Rotasikan pandanganmu, ambil sudut yang terbaru, belum pernah kau coba, lihat semua bukan dari matamu. Entah itu sudut pandang yang dimanapun, karena saya rasa memang banyak sudut pandang yang ada untuk menyelesaikan sebuah masalah. Rotasikan pandanganmu, ambil sudut yang terbaru, belum pernah kau coba, lihat semua bukan dari matamu. Jadi tak hanya dari sudut pandang kita saja. Dan dari sini akan ada banyak sekali sudut pandang baru untuk mencapai tujuan atau goals tadi. Ibarat sudut pandang itu ada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan lainnya. Dan masih banyak lagu lainnya sebagai bahan analogi berpikir saya. Oke, lagu tadi atau lirik lagu tersebut yang baru saja saya jelaskan, akan ada banyak sekali sudut pandang baru untuk mencapai tujuan atau goals tadi. And I think it's out of the box and it worked for me. The last question. Jika kamu terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang akan paling membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Apa dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam hingga atau luar kampus melalui peran ini? Momen atau pencapaian itu adalah kebanggaan karena bisa menjadi bagian dari perusahaan terbesar dunia, dan harapannya akan mendapatkan lebih banyak peluang baru dari perusahaan ini, baik itu relasi, berupa pekerjaan, relasi, dan lain sebagainya. Dampak yang ingin saya ciptakan di dalam hingga luar kampus yaitu mengaplikasikan segala hal baru yang saya dapatkan sebagai Google Student Ambassador secara baik, benar, dan bijak. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.